Hai everybody, saya langsung dari kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Kali ini saya akan berbagi pada sahabat marketers tentang manajemen dan organisasi. Ya, baik, sahabat marketers, tentang manajemen dan organisasi, dua kata yang sangat berhubungan. Ya, di dalam sesi ini, di dalam video ini, saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat marketers mengenai definisi dari manajemen, definisi dari organisasi. Secara ringkas di dalam waktu tidak lebih daripada 20 menit. Let's get it on. Oke, baik. Manajemen. Kalau dikatakan manajemen, ini adalah bahasa ilmu yang sangat universal. Kenapa sahabat-sahabat marketers belajar manajemen? Pasti alasannya adalah ini karena ilmunya sangat universal. Di mana saja dibutuhkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan manajemen, sahabat marketers? Manajemen berarti ada manajer, ya, manajemen dan manajer. Kalau manajer berarti orangnya. Manajemen adalah proses. Nah, sekarang kita coba the first time itu kita coba define, kita temukan dulu apa yang dimaksud dengan manajer. Kalau kita beralih ke dunia sepak bola, ada manajer sepak bola. Kita sebutkan dalam video ini mungkin karena saya sangat ngefans sama klub Juventus. Sekarang saya sebut dengan Allegri, ya. Nah, kenapa Allegri, Mr. Allegri dikatakan manajer? Secara prinsip, ya, sahabat marketers, karena Allegri mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan seluruh tim. Sekali lagi, karena Allegri mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan tim. Nah, inilah sahabat marketers yang menjadi konsep dasar dari manajemen. Jadi manajemen itu adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi. Kata kuncinya dua, sahabat marketers. Mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain. Sehingga pekerjaan ini dapat memenuhi ekspektasi atau goal atau tujuan. That is, ya. Cukup, itulah manajer. Sekarang kalau manajemen itu apa, sahabat marketers? Yaitu adalah prosesnya. Jadi proses ini, proses yang dikerjakan manajer tadi untuk supaya pekerjaan itu efisien dan efektif. Nah, ada redaksi baru bahwa efisien dan efektif. Tentu kalau kita bicara tentang manajemen, inilah pengawasannya yang kita sebut tadi, efisien dan efektif. Nah, kalau perbedaan efisien dan efektif secara sederhananya, sahabat marketers, bahwa efisien itu adalah secara proses, efektif adalah secara hasil. Ya, baik. Sekarang masuk kita termin yang kedua, adalah organisasi. Nah, kenapa sebenarnya kalau kita belajar manajemen, kita belajar organisasi? Tentu ini tidak bisa lepas. Karena manajemen implementasinya itu adalah di organisasi. Baik organisasi sosial, non-profit maupun profit seperti bisnis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan organisasi? Ya. Kalau saya adalah orang-orang yang aktif dulunya di organisasi, baik mahasiswa, sampai sekarang kita aktif di organisasi. Ya. Organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, semua beberapa organisasi ini saya ikuti. Nah, sekarang apa yang menjadi pengertian dari organisasi ini? Nah, kalau di banyak buku, banyak macam-macam pengertian organisasi. Tapi sederhananya, sahabat marketers, bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang secara disengaja. Ini saya coba garis bawahi, secara disengaja. Artinya apa? Kalau secara disengaja berarti sudah terkonsep, ya. Yang secara disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhana, sahabat marketers. Oke, nah dari definisi ini sebenarnya, sahabat marketers, ada 3 yang harus dimiliki organisasi yang menjadi syarat utamanya.
dari definisi ya. Tadi definisinya adalah bahwa sekumpulan orang yang secara disengaja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari definisi ini ada 3 yang syarat utama untuk pembentukan organisasi. Kalau saya mau bentuk suatu organisasi dosen, satu membentuk organisasi mungkin pencinta alam dan termasuk organisasi-organisasi lainnya, 3 ini harus saya penuhi dulu. Yang pertama, saya harus punya orang dulu. Ya, jangan hanya saya, itu bukan organisasi. Ya. Kalau sudah ada orang, kemudian saya tentukan dulu tujuan. Nah, goal, ya. Tujuannya apa? Karena sahabat marketers, organisasi tanpa tujuan sama itu seperti lagu. Ya, lagunya adalah mau dibawa kemana hubungan ini, kan begitu ya. Nah, kalau tidak ada tujuan, tidak ada arah organisasinya. Itulah syarat dasarnya. Nah, yang ketiga adalah ada struktur. Nah, struktur ini yang mencerminkan organisasi ini untuk siapa pengambil keputusan, siapa yang untuk melaksanakan ini, siapa yang melaksanakan ini. Inilah 3 syarat dasar untuk pembentukan organisasi. Baik, sekarang kita coba mengidentifikasi apa yang dilakukan manajer di dalam organisasi maupun bisnis. Ya, oke. Nah, untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan manajer bisa kita lakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua adalah berdasarkan peranan, dan yang ketiga adalah berdasarkan skill. Nah, saya tidak akan membahas 2 pendekatan yang paling bawah, skill dan peranan. Saya lebih fokus dulu dalam video ini pendekatan melalui fungsi. Nah, ini yang disebut dengan fungsi manajemen. Ya, jadi fungsi manajemen itu adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Ya, fungsi manajemen, sahabat marketers ada 4. Ya, ada planning, ada organizing, leading, and controlling. POLC. Sekali lagi, POLC. Saya akan coba mendefinisikan secara sederhana apa yang dimaksud dengan 4 ini. Planning. Sekali lagi, ini yang dilakukan seorang manajer yang pertama sekali kalau kita dekati berdasarkan fungsi, planning. Nah, di dalam perencanaan atau planning ini, apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Dia akan memutuskan apa yang menjadi tujuan. Kemudian dia juga akan membuat strategi untuk mencapai tujuan dan membreakdown strategi ini ke dalam bentuk perencanaan operasional dan taktis. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang manajer di dalam planning atau perencanaan. Kalau sudah planning tidak berhenti di situ. Karena kalau perencanaan tidak dieksekusi, tidak dilanjutkan, berarti tidak akan pernah meraih mimpi atau tujuan tadi. Nah, dilanjutkan kemudian yang kedua adalah fungsi manajemen yang kedua adalah organizing. Hanya satu pertanyaan di sini. Siapa yang melakukan perencanaan ini? Dan bagaimana? Bukan satu rupanya, hanya 2 ya. Dan bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Nah, itu di dalam organizing. Setelah selesai organizing, masuk dia ke leading. Nah, ini kan sudah dapat orangnya dan bagaimana dia mengerjakannya, masuklah ke leading. Kita harus eksekusi melalui motivasi, melalui pengkoordinasian, itu yang dilakukan oleh manajer di sini, yaitu di leading. Kemudian terakhir, di fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling. Ini wajib dilakukan. Kenapa? To make sure, ya, ini meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu adalah mendapatkan hasil yang diharapkan atau mendapatkan tujuan yang diharapkan. Nah, kalau tidak mendapatkan tujuan, itu harus dievaluasi. Jangan-jangan perencanaannya tidak achievable atau dan lain sebagainya. Nah, inilah sahabat marketers dalam video ini tentang manajemen dan organisasi. Semoga Anda menikmatinya dan sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Terima kasih.